Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Suatu sukacita yang luar biasa bagi setiap kita. Kita boleh menikmati sepanjang minggu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Dan saya juga rindu menyapa untuk saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan secara online. Selamat datang dalam ibadah kita pada saat ini. Mari setiap jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa mengasihi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat segala kesetiaannya, bahkan mengingat segala anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita bersyukur untuk setiap hal yang kita boleh lalui sepanjang minggu ini. Kita percaya bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kita punya Allah yang besar. Haleluya. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita nyanyikan pujian ini, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, mari mengingat kebaikan-Nya. Ingat kebaikan-Nya.
Kami bersyukur karena anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami bersyukur atas setiap karya penyelamatan yang Kau telah kerjakan bagi setiap kami. Sungguh besar kasih Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu lebih dalam lagi dari penyembahan kita nyanyikan pujian besar Allahku. Besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, yang kami sembah dan kami agungkan, kami besarkan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kesehatan, kekuatan, buat nafas kehidupan, buat hari yang Tuhan beri, buat kerinduan sehingga kami bisa datang ke tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang mungkin menyaksikan secara langsung di Facebook. Kami percaya ini semua karena kerinduan daripada Tuhan, kehausan kami untuk kami datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami haus untuk mendengar sabda kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Kami akan lebih lagi dalam ibadah dan penyembahan kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kami.
di tempat ini maupun di rumah-rumah jemaat Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau meninggikan dan kami mau membesarkan nama Tuhan. Kami tolak segala bentuk campur tangan kuasa lain yang bukan daripada Tuhan. Kami tolak batalkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah jamahan Tuhan, otoritas Tuhan, lawatan Tuhan kami rasakan dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, masih semangat untuk kita memuji Tuhan? Amin. Amin. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita bahwa bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara-perkara yang besar. Dan bersama Yesus tidak ada yang sukar bagi kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bersama Yesus
menyusui Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakui pengakuan iman kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Ponti. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian Tiada yang Mustahil. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini. Ia mengalir di bait suci, dan perkara besar dan ajaib pasti terjadi karena mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh iman kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan buat segala anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan sampai dengan saat ini kami ada sebagaimana ada semuanya oleh karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan masih mengizinkan kami setiap anak-anak Tuhan berhimpun bersama-sama, berkumpul bersama-sama menaikkan akan ibadah kami, pujian-pujian kami, bahkan kami beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau bersyafaat Tuhan, kami mau berdoa. Pertama kali Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kami menyadari Tuhan bahwa saat-saat ini bangsa kami sedang dihadapi dengan keadaan di mana Tuhan ditimpa dengan musibah virus corona Tuhan, dan itu sangat mengganggu akan kondisi bangsa kami saat ini yang membuat segala aspek dalam perekonomian, sosial, bahkan segala sesuatu Tuhan boleh terganggu. Tuhan kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi satu perkara Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang sanggup mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Kami tidak tahu apa rencana Tuhan buat bangsa dan negara kami, bahkan terkhususnya buat kami yang hidup di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Ketika bangsa kami mengalami keadaan ini, kami pun merasakan hal yang sama Tuhan, karena kami tinggal di tempat ini, kami berwarga negara bangsa Indonesia Tuhan, kami merasakan hal yang sama. Namun kami mengucap syukur Tuhan satu hal, bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal ini, kami boleh dapat mengerti bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Tuhan mengajari kami, Tuhan mendidik kami agar kami mengerti bahwa kami harus bergantung kepada Allah yang sepenuhnya berkuasa dalam segala-gala hal. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah, maka kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Ketika dunia ini diguncang dengan virus corona, maka kami percaya ketika kami berdoa buat bangsa dan negara kami boleh memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, mungkin saat-saat ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah setiap orang-orang yang terdampak virus corona, mungkin ada anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada bagi mereka. Janji Tuhan terus akan selalu ada bagi mereka Tuhan. Biarlah kekuatan iman selalu ada dalam diri mereka, sehingga mereka terus mencari Tuhan. Mereka jangan lemah dalam iman mereka, tetapi mereka semakin kuat. Mereka mengerti bahwa ada hal-hal yang terkhusus yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, dan mereka akan menjadi berkat. Mereka akan bersaksi di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Mereka akan menjadi berkat. Bahkan mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar mereka. Nama Tuhan saat ini dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kondisi-kondisi keuangan saat ini Tuhan. Mungkin karena corona ini Tuhan, banyak anak-anak Tuhan juga terdampak, bahkan dalam keadaan ekonomi Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan sanggup untuk pelihara. Bahkan kondisi kelaparan dimanapun Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan pelihara orang-orang yang hidup bergantung kepada Tuhan. Kami yakin bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang terkhusus yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, sehingga mereka terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan yang kami lihat, bahwa bahkan pengharapan yang kami rasakan itu berasal daripada Tuhan, dan itu akan tepat pada waktunya dan kami peroleh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Batam, kota di mana kami tempati saat ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa mungkin saat ini kota Batam masih
kondisinya masih aman Tuhan. Namun kami percaya bahwa kami tidak melihat akan hal itu, tetapi kami percaya kalau ketika kami datang dan berharap kepada Tuhan, berdoa buat kota kami ini, maka Tuhan akan melindungi kami juga Tuhan. Kami yang berada di kota Batam, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kekuasaan Tuhan terus berlaku dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi kota Batam ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja GKII di seluruh Indonesia Tuhan, di pelosok manapun Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa gereja GKII akan semakin diberkati Tuhan, akan semakin bangkit Tuhan. Banyak gereja-gereja yang akan dibuka, bahkan banyak pos-pos PI yang akan dibuka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, mulai dari yang pemimpin bahkan sampai dengan kepada para hamba-hamba Tuhan, gembala sidang Tuhan, di mana saja mereka berada. Ketika Tuhan tempatkan mereka, Tuhan berikan kasih kekuatan kepada mereka, berikan hikmat akal budi kepada mereka. Kuasa Tuhan menyertai dalam setiap perjalanan panggilan mereka ketika mereka melayani Tuhan. Maka akan banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saat-saat ini mereka sedang dalam berkekurangan, tetapi kami percaya mereka akan memperoleh kekuatan baru daripada Tuhan. Mereka terus berharap kepada Tuhan, dan kami percaya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa buat GKII yang ada di Batam, kota Batam, maupun bahkan yang ada di Balai Kolam, yang ada di tempat Pak Nuris yang ada di Tanjung Mencang, dan juga Pak Rio yang ada di Batam Center, bahkan di tempat kami saat ini Tuhan, di Batam Center kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa lewat kesederhanaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami yakin bahwa gereja-gereja ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah kota Batam. Gereja ini boleh membawa kemuliaan Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang gembala sidang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai mereka, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka lebih setia lagi dalam melayani Engkau. Bahkan kekuatan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh terus bersama-sama bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di GKI Batam Center. Setiap kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga, hamba pun tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada. Tuhan berkati mereka Tuhan, sekalipun jumlah kami yang sedikit Tuhan, tapi kami percaya itu bukan suatu ukuran bagi suatu gereja untuk dapat berdiri dengan megah Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami bersatu hati dengan kesederhanaan, kami menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan, kami bersatu hati, kami percaya bahwa akan ada air yang mengalir, bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir bagi gereja di tempat ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap sidang jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi ekonomi yang merusut Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus melimpah bagi kehidupan mereka. Tuhan terus akan melimpahkan berkat-Nya bagi mereka, sehingga kami boleh sama-sama melihat bahwa ketika kami berharap kepada Tuhan yang benar, Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, maka Tuhan akan pelihara kami semua, dan kami aman dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat gereja di tempat ini, di mana Tuhan sudah mengizinkan untuk gereja ini dibuka, bahkan Tuhan sudah mendasari semua. Bahkan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mengizinkan
Pak RT untuk dapat membuka gereja di tempat ini. Tuhan, kami percaya itu bukan karena kehebatan siapa-siapa Tuhan, tetapi semua karena Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menuntun. Oleh karena itu Tuhan, keselanjutannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan tunjukkan di tempat ini, dan kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan mereka ke depan. Kasih karunia Tuhan terus menyertai dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan, bahkan keperluan mereka sehari-hari, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan selalu mencukupi, bahkan akan selalu melimpah atas kehidupan mereka, dan mereka boleh lebih setia lagi dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang menjadi harapan kami alaskan hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa segala doa yang kita telah naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan telah mendengarnya, dan Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Pada saat ini kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kita nikmati dalam keluarga kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Nyanyian kemenangan iman nomor 277, kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sentosa dalam Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hidup kami sentosa, hidup kami damai, hidup kami tenang ketika kami ada di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Pada saat malam hari ini kami sudah memberi Tuhan, kami percaya seperti firman-Mu berkata,
kata Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan dengan harta kami, dengan hasil jerih lelah kami Tuhan, maka Engkau yang akan mengisi penuh lumbung-lumbung kami Bapa. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah memberi Tuhan, baik itu persembahan, baik yang mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami memberi yang terbaik di hadapan Engkau, hidup kami tidak akan pernah berkekurangan dan meminta-minta. Tuhan akan senantiasa melimpahkan segala yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan, setiap pekerjaan kami, baik yang di darat, baik yang di lautan, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tiba saatnya kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kita percaya bahwa satu hal yang sangat kita rindukan pada saat ini, bahwa kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan memenuhi setiap kita. Kita nyanyikan pujian ini, kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah.
Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar sabda kebenaran. Kami serahkan waktu ini ke hadapan hadirat Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, namun akan tertanam baik di dalam hati dan kehidupan kami. Kami melaksanakannya, kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Hamba tidak lebih dari jemaat Tuhan, namun biarlah Tuhan memakai mulut hamba. Setiap tutur kata yang keluar berasal daripada Tuhan, dan Tuhan dimuliakan atasnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi kurang semangat. Shalom. Shalom. Oke, shalom bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Kita percaya bahwa kita masih ada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan mujizat bagi bangsa dan negara kita, bahkan bagi setiap kita, sehingga kita tetap kuat sampai virus corona ini bisa berlalu dari bangsa dan negara kita. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan hari ini kita buka dari Mazmur 77. Mazmur 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Mazmur 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Saya sangat rindu kita jemaat Tuhan membaca ayat ini secara silih berganti. Laki-laki akan membaca ayat yang ganjil, dan perempuan akan membaca ayatnya yang genap. Mazmur 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Oke, kalau sudah dapat, ayo kita bangkit berdiri. Kita berdiri. Laki-laki ayat yang ganjil, perempuan ayatnya yang genap. Ya, kita mulai dari kaum laki-laki, bapak-bapak, mulai dari judul perikop Alkitabnya. Kita mulai 3, 2, 1. Perbuatan Allah di masa lampau untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku menang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari sama berbalan, tahun-tahun sama dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanya Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnya rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman berbara. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu.
Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akan membahas tentang mujizat Tuhan. Tema kita hari ini ialah ketika kita ingin mujizat, satu-satunya orang yang harus kita datangi, satu-satu pribadinya yang harus kita meminta mujizat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala. Bagi kita orang percaya, Bapak Ibu, mujizat yang tertulis di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan itu bukanlah sebuah cerita fiksi. Cerita fiksi untuk menjadi suatu pengantar kita untuk tidur. Tapi bagi kita orang percaya, kita meyakini bahwa mujizat-mujizat yang tertulis di dalam Alkitab itu merupakan kisah nyata, Bapak Ibu. Ini merupakan kisah nyata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus ini, itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Tetapi bagi orang di luar sana, Bapak Ibu, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka beranggapan bahwa mujizat-mujizat ini hanya sebagai cerita fiksi belaka, atau hanya sebagai dongeng, atau bahkan yang lebih parah, ada orang yang beranggapan bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus hanyalah dibuat-buat oleh penulis-penulis Alkitab. Bapak Ibu Saudara, mengapa Alkitab mencatat tiap-tiap kejadian itu sangat detail? Mengapa Alkitab mencatat setiap mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan itu sangat lengkap? Alasannya, Bapak Ibu, supaya kita bisa semakin kuat, kita bisa semakin teguh di dalam Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak, itu kan kejadian masa lalu, itu kan kejadian masa yang lampau. Tidak mungkinlah, Pak, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu itu bisa terjadi bagi kita hari-hari ini. Karena zaman telah berubah, Pak. Tuhan Yesus juga
sudah tidak ada melayani di dunia. Bagaimana mujizat-mujizatnya yang dia lakukan itu bisa terjadi kepada kita di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, penulis menegaskan kepada kita, dunia ini boleh saja berubah, tetapi kuasa Allah tidak akan pernah berubah. Ini kekal Bapak Ibu, kekal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35 Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Inilah yang harus kita yakini Bapak Ibu, yang harus kita terus tanamkan baik di dalam hati kita, bahwa Tuhan Yesus tidak akan berubah. Kasih dan kuasanya tetap sama bagi kita setiap orang-orang percaya. Ibrani 13 ayat ke-8, di situ dikatakan, meski dunia penuh dengan goncangan, kita orang percaya tetap menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita Bapak Ibu. Akhir-akhir ini dunia sangat tergoncang. Kita semua merasakan dampak dari goncangan ini. Baik orang miskin, orang kaya, anak kecil, bahkan kita orang-orang yang dewasa. Kita semua merasakan dampak dari goncangan ini. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, meskipun dunia penuh goncangan, tetapi kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan tetap menerima kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Makanya di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-28 dikatakan, mari kita tetap mengucap syukur, dan mari kita tetap beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan rasa takut kepada Allah Bapak Ibu. Ada satu contoh mujizat di masa lampau. Ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita buka sama-sama Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan
itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, mujizat di masa lampau ini berbicara tentang seorang janda miskin yang sedang mengalami persoalan berat. Persoalannya, dia punya utang yang banyak. Dia menghadapi penagih-penagih utang. Bahkan Bapak Ibu, anaknya akan diambil sebagai jaminan, sehingga janda ini bisa melunaskan utang-utang. Kalau kita perhatikan ayat tadi, dalam keadaan yang sangat terjepit Bapak Ibu, dia mengadu kepada Elisa. Kita tahu Elisa, dia adalah seorang nabi yang mendapat pengurapan daripada Allah 2 kali Bapak Ibu. Dan Elisa tanya kepada janda ini, apakah yang engkau punya? Janda ini menjawab, aku hanya punya sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan yang terjadi Bapak Ibu, Elisa memerintahkan janda ini untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong sebanyak-banyaknya, sampai janda ini meminjam bejana-bejana dari tetangga. Dan kita lihat ending dari ceritanya. Apa yang terjadi? Waktu minyak itu dituang Bapak Ibu, minyak itu terus menerus mengalir. Minyak itu terus menerus mengalir sampai seluruh bejana yang kosong itu terisi penuh. Dan yang terjadi di akhir cerita, janda ini bisa membayar seluruh utang-utang. Hari ini saya yakin dan percaya kita semua punya pergumulan yang berbeda Bapak Ibu. Kita punya masalah-masalah, beban-beban yang berbeda-beda. Mungkin kita mempunyai masalah yang sangat menjepit kita, yang sangat membebani hidup kita. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan ini, kita sangat lemas, kita sangat lemah dalam menghadapinya. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, ketika kita ingin mujizat itu terjadi atas kehidupan kita, ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, ketika kita ingin mendapatkan pemulihan daripada Tuhan Bapak Ibu,
kita harus belajar dari janda ini. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Saat dalam pergumulan berat yang dia hadapi, yang pertama, janda itu datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Nabi Tuhan. Dia datang kepada Nabi Tuhan, bukan mencari alamat palsu. Ada lagunya itu ya. Bagaimana lagunya itu? Alamat palsu. Lagunya Ayu Ting Ting. Dia datang berseru kepada alamat yang benar, Bapak Ibu. Dia tidak datang kepada orang-orang yang sok tahu. Dia tidak datang kepada seorang motivator, tapi dia datang kepada Nabi Tuhan, Nabi yang diurapi Tuhan 2 kali, Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi masalah hari-hari ini, kita datang kepada Sang Juru Selamat kita. Hanya Dia satu-satunya, Bapak Ibu, orang yang sangat mengerti kita, orang yang sangat mengenal kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita, asal kita datang kepada alamat yang tepat. Jangan cari alamat-alamat yang lain. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika. Dia terpisah dari unit pasukannya pada saat itu. Jadi di sebuah pulau di Pasifik, karena pertempuran yang sangat gencar, penuh asap dan penuh tembakan, akhirnya dia terpisah dari rekan-rekannya. Dan yang terjadi, dia di dalam kesendiriannya di hutan. Di dalam kesendiriannya dia mulai mendengar tentara musuh mulai mendekati tempat dia bersembunyi. Dia berusaha untuk sembunyi. Jadi dia mulailah naik. Dia masuk ke sebuah bukit. Dan dia menemukan beberapa gua di hutan. Yang dia rasakan, Bapak Ibu, dia merasa aman untuk sementara. Namun ketika dia menyadari bahwa ada musuh yang mendekat, dia kembali mulai merayap ke atas bukit. Dan dia berkata, oh pasti matilah saya. Karena musuh tersebut akan memeriksa semua goa, dan musuh tersebut akan membunuh tentara ini. Jadi di dalam doa, di dalam goa ini, Bapak Ibu, dia mulai berdoa, Tuhan, jika ini kehendak-Mu, tolong lindungi saya. Apapun yang terjadi, saya tetap mencintai-Mu dan mempercayai-Mu. Amin. Itu doanya. Apapun yang terjadi, saya tetap mencintai-Mu dan mempercayai-Mu. Jadi setelah dia berdoa, Bapak Ibu, dia berpikir bahwa pasti
Tuhan tidak akan menolong saya. Dia mengira begitu Bapak Ibu. Dan yang terjadi Bapak Ibu, dia melihat seekor laba-laba. Jadi dia lihat seekor laba-laba. Jadi laba-laba ini di depannya, dia membangun sebuah jaring. Dia membangun sebuah jaring di gua yang tempat tentara ini bersembunyi. Jadi sementara dia dan mendengar tentara musuh yang sedang mencarinya, laba-laba ini terus membentangkan benang-benang jaring di pintu masuk gua tersebut. Yang terjadi Bapak Ibu, tentara ini mulai terkejut. Dia berpikir kayaknya Tuhan bercanda ini. Kayaknya Tuhan bercanda. Yang saya butuhkan sekarang adalah sebuah tembok pertahanan. Mengapa Tuhan memberi sebuah jaring laba-laba? Dia katakan pasti Tuhan sedang bercanda. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, dari kegelapan gua tersebut, dia melihat musuh mulai mendekati dan memeriksa setiap gua-gua yang ada. Dan dia bersiap untuk melakukan perlawanan yang terakhir. Namun ada yang membuat dia heran Bapak Ibu. Karena ternyata tentara musuh tersebut hanya melihat sekilas ke arah gua tempat dia bersembunyi. Setelah tentara musuh itu melihat gua tempat dia bersembunyi, maka tentara musuh itu pergi begitu saja. Tiba-tiba dia sadar bahwa ternyata jaring laba-laba yang ada di pintu gua telah membuat gua itu terlihat seperti belum ada orang yang memasukinya. Karena kejadian itu Bapak Ibu, dia berdoa dan dia minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah meragukan pertolongan Tuhan. Dia katakan, Tuhan ampuni saya. Aku lupa bahwa di dalam Engkau jaring laba-laba tersebut menjadi lebih kuat dari sebuah dinding beton pertahanan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, apa yang kita bisa ambil? Dalam hidup ini kita sering menganggap bahwa Tuhan harus menyediakan hal-hal yang besar. Tuhan harus menyediakan hal-hal yang dahsyat untuk menolong hidup kita. Itu yang kita mau. Ketika pertolongan harus datang kepada kita, kita mau Tuhan menolong kita dengan hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kita sering lupa bahwa dalam Tuhan, hal yang kecil sekalipun, hal yang kita anggap remeh, ternyata itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Untuk menikmati mujizat Tuhan Bapak Ibu, untuk menikmati pertolongan Tuhan, jangan kita meminta hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat untuk meloloskan kita dari permasalahan dan dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi yang harus kita lakukan, kita mempercayai dengan penuh Bapak Ibu, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan pasti kita akan alami ketika kita hanya berharap kepada Dia. Kita hanya sungguh-sungguh mengharapkan Dia Bapak Ibu.
datang kepada alamat yang benar, maka mujizat itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang terjadi saat diperintahkan untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong ini, yang dilakukan janda ini, dia taat Bapak Ibu. Dia taat. Jujur, kita harus akui, banyak orang Kristen yang tidak suka dan sangat merasa alergi jika kita mendengar khotbah tentang ketaatan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena yang ada dalam pikiran kebanyakan orang bahwa ketaatan itu identik dengan larangan-larangan. Tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Pokoknya berbicara tentang larangan. Kita tidak boleh lakukan hal ini. Jika kita langgar, pasti ada sanksi atau konsekuensinya. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 2. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi tidak heran Bapak Ibu, kalau orang lebih suka mendengar khotbah tentang berkat. Orang lebih suka mendengar khotbah tentang keberhasilan, tentang kemenangan, tentang pemulihan, tentang kesembuhan, dan lain sebagainya. Yang harus kita sadari hari ini, kita perhatikan baik-baik, bahwa berkat keberhasilan, berkat kemenangan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, bahkan mujizat, itu adalah dampak. Itu adalah dampak Bapak Ibu. Dari apa? Dari upah ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan. Jadi mulai hari ini kita harus berubah. Kita harus lebih suka dengar khotbah tentang ketaatan. Karena segala yang kita miliki itu adalah upah dari ketaatan kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan adalah harga yang mutlak. Jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan, ketaatan bukan sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan seluruh gaya hidup yang harus dimiliki oleh orang percaya. Jadi, jadikan ketaatan Bapak Ibu sebagai gaya hidup kita. Tuhan memberikan perintah bagi kita, bukan bertujuan untuk membebani. Dia tidak punya tujuan untuk membebani kita, tetapi sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri. Karena Dia hendak menuntun kita ke jalan yang benar, supaya hari depan kita itu penuh dengan harapan. Yang kita sesalkan, orang yang memilih tidak mau taat mengikuti jalan Tuhan. Padahal Bapak Ibu jelas, jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Kita harus taat Bapak Ibu, taat kepada perintah Tuhan. Bukan hanya taat kepada perintah dari istri bagi kita bapak-bapak, atau perintah dari suami kita,
Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau orang Medan itu katakan apa? Kalau ibu-ibu orang Medan itu katanya itu berani-berani dia. Jadi dia berani bentak suaminya. Akhirnya suaminya juga agak takut-takut. Jadi bisa dikatakan bahwa katanya bapak-bapak orang Medan itu suami-suami takut istri. Kalau kami orang Sulawesi, Bapak Ibu, itu kami tidak takut sama istri. Kami tidak takut sama istri. Tapi kami orang Sulawesi, istri kami punya keberanian yang lebih. Jadi itu bedanya. Tapi sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja. Baik orang Sulawesi maupun orang Medan. Jadi Bapak Ibu, akibat dari ketidaktaatan, kita gagal menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat yang sesungguhnya yang telah Tuhan sediakan. Hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, inilah iman yang hidup. Inilah iman yang hidup yang ditunjukkan oleh janda ini. Ini adalah iman yang hidup. Iman yang disertai perbuatan. Iman yang disertai perbuatan. Dan akhirnya janda ini pun mengalami mujizat yang luar biasa. Sebagai kesimpulan kita hari ini, ya mungkin kebanyakan kita kalau khotbah itu kesimpulannya aja biasanya yang diingat. Kalau pendahuluan, isi dan lain-lain, ya sering dilupakan. Jadi kesimpulannya hari ini, Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Datang kepada Dia dengan iman, pasti ada pertolongan. Kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Datang padanya dengan iman, pasti ada pertolongan. Amin untuk kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kita dan memelihara kita, terkhusus Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya di dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu hari ini. Kami mau menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari janda ini, datang kepada alamat yang benar dan melakukan hal yang Tuhan suruh dengan penuh ketaatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan biarlah dapat menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Kita akan melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan kepada kita sepanjang minggu ini. Biarlah kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Saya persilahkan kita untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian Peganglah Tanganku, Roh Kudus. Biarlah melalui pujian ini kita minta dengan kesungguhan hati kita agar Roh Kudus senantiasa memimpin langkah kita,
Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan kita untuk hidup setia dan taat bersama dengan Tuhan.
bersyukur hari ini kami bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami bisa membesarkan Tuhan. Kami bisa mendengar sabda dan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, buat segala kebaikan Tuhan, buat kehadiran Tuhan, buat lawatan Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kami mohon segala yang kami lakukan hari ini, pelayanan, pujian yang kami naikkan, persembahan yang kami bawa, semua berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Bahkan ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami percaya mujizat Tuhan akan kami rasakan dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan serta kita menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan pemeliharaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dan memelihara kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Kita saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Saya sampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.